Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Nabi yang paling sempurna dari segala hal, baik dari segala fisiknya. Fisiknya Nabi adalah paling sempurna, tidak ada cacat walaupun sedikit. Liurnya Nabi menjadi obat, keringatnya Nabi menjadi minyak harum, darah dan kencingnya Nabi diminum oleh sahabat. Bahkan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kotoran Nabi. Yang hanya didapati adalah batu istinja yang sudah berubah menjadi harum. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, ulun ini seumur umur sudah menjadi istrimu, tapi ulun ini belum pernah lagi melihat kotoranmu. Nabi pun mengatakan, sabatakil ardu, bumi telah duluan untuk mengambil daripada dirimu. Jadi dikatakan kalau Nabi itu buang hajat, maka tanah akan terbuka otomatis sendiri, kemudian langsung masuk dan tertutup sehingga tidak ada satupun orang yang pernah melihat itu. Tetapi kata Siti Aisyah, hanya aku mendapatkan 3 buah biji batu yang sudah menjadi harum. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat pernah berjalan dan dia menemukan satu buah batu, dan batu ini sudah berubah menjadi harum. Dan dia paham bahwa ini adalah batu bekas istinjanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu membawa batu itu pulang. Kalau dia sakit, maka batu itu dia rendamkan di dalam air, lalu dia minum. Dengan seketika itu juga maka sahabat itu sembuh dari sakitnya. Bukan hanya dia, kalau ada keluarganya yang sakit, maka cukup batu istinjanya Nabi tadi direndamkan ke dalam air, lalu diminumkan kepada keluarganya yang sakit, saat itu juga penyakitnya hilang. Bahkan bukan hanya dia dan keluarganya, penduduk-penduduk kota Madinah yang saat itu kalau ada sakit, maka orang-orang itu pun datang ke rumah sahabat ini. Cukup sahabat itu merendamkan batu tadi ke air, lalu diminumkan kepada penduduk Madinah yang sakit, sehingga orang-orang itu sembuh. Berita itu wantar, berita itu tersebar dan masyhur sampai ke telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang kepada sahabat itu menanyakan, jangan-jangan ini ada perdukunan, siapa tahu ini ada perdukunan dan lain sebagainya. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau memang bisa menyembuhkan orang sakit? Kata sahabat itu, tidak ya Rasulullah. Lalu gimana engkau bisa menyembuhkan itu? Aku menyembuhkan itu sebenarnya tidak bisa, tapi sembuhnya orang-orang tersebut lantaran aku merendam bekas batu istinjamu. Apakah Nabi mengatakan syirik, bid'ah, masuk neraka? Tidak, Nabi cuma diam, menunjukkan bahwa barakah itu boleh dan kita bisa mengambilnya. Sallallahu alaihi wasallam.
Apapun yang keluar dari tubuh Nabi, para ulama kita bersepakat bahwa semua itu adalah suci dan tidaklah najis. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakannya dari nur, Bagaimana bentuk nur itu? Allah saja yang Maha tahu. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah kelahiran Nabi yang tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun, tidak ada hari, tidak ada waktu. Kapan itu? Yaitu ketika Allah belum menciptakan sesuatu. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Simtud Durar dan dari beberapa riwayat, terutama dalam kitab Simtud Durar karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di situ dikatakan Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma khalaqallahu qabla al-asya?" Wahai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan sesuatu ini? Belum ada arasy, belum ada qalam, belum ada lauhul mahfuz, belum ada bumi, lautan dan lain sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah. Bagaimana bentuk hakikat nur itu? Hanya Allah Ta'ala yang maha tahu tentang segala itu. Itulah kelahiran Nabi yang pertama kali, yang tidak ada tanggal, bulan, tahun, hari dan waktu. Dan kelahiran Nabi yang kedua adalah yang mempunyai tanggal, bulan, tahun, hari dan waktu, yaitu adalah tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, malam Itsnain, dan waktunya adalah Qubaila Fajrin, sebelum timbulnya waktu fajar, kurang lebih antara jam 3-an. Disitulah kelahiran Nabi yang kedua yang mempunyai tanggal, bulan, tahun, hari dan waktu. Karena hakikatnya Nabi kita itu diciptakan oleh Allah dari nur, maka dikatakan semua apa saja yang keluar dari tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah najis, bahkan boleh diminum. Bahkan dikatakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di bawah cahaya matahari atau cahaya bulan atau cahaya lampu, maka Nabi tidak mempunyai bayangan. Kenapa demikian? Karena cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cahaya matahari, bulan dan lain sebagainya. Itulah kalau seandainya kata para ulama kita Allah menampakkan wujud Nabi Muhammad yang aslinya, kita tidak bakalan bisa mampu melihatnya. Tapi karena rahmatan lil alamin, maka wujud Nabi kita itu yang sampai ke dunia ini bukanlah wujud yang asli yang nur tadi. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa mencontoh dan lain sebagainya. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu memang manusia, bisa makan, bisa minum, bisa sedih, bisa gembira, punya istri, punya anak, keturunan dan lain sebagainya. Wa laysa kal basyari. Tapi ingat, Nabi kita bukan manusia seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ibarat kata Nabi kita itu seperti batu berlian dan kita manusia pada umumnya seperti batu kerikil yang banyak berserakan di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah daripada
wujud dan karakter dan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling indah akhlaknya, paling indah daripada perilakunya dan tingkah lakunya. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Siti Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ada amal ma'ruf, nahi ma'ruf, amal ma'ruf, nahi munkar. Al-Quran adalah keindahan bahasa. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak ada cacatnya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehingga Siti Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Berapa banyak orang-orang Yahudi kalangan itu, berapa banyak orang-orang Nasrani pada saat itu, berapa banyak orang-orang kaum musyrikin, orang-orang Majusi dan lain sebagainya masuk ke agama Islam dengan sebab melihat dengan nyata akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi pun wafat, masih saja orang-orang terpesona dengan akhlaknya Nabi. Dari mana? Dari melihat akhlaknya para sahabat yang mereka mencontoh daripada akhlaknya Nabi. Kalau sahabatnya begitu indah akhlaknya, bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terus berjalan ilmu akhlak yang mulia tadi, dari ulama ke ulama sampai ke ulama kita zaman sekarang ini. Ulama-ulama yang ulamaul amilin, ulama-ulama yang betul-betul ulama, akhlaknya begitu indah. Dan berapa banyak ketika orang-orang yang ahli maksiat, ahli berbuat kemaksiatan, ketika melihat ulama-ulama itu belum sempat berbicara, hanya melihat wajahnya, bahkan terkadang tidak melihat wajahnya langsung, hanya melihat videonya saja. Bahkan terkadang bukan hanya melihat videonya, melihat fotonya saja. Terkadang orang-orang yang seperti itu langsung berubah hatinya dan mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk agama Islam dan akhirnya mereka bertobat. Bagaimana bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena nur Nabi Muhammad, rahasia Nabi Muhammad. Mereka para ulama itu memperolehnya. Mereka para ulama itu melaksanakan tadi, sehingga zahirnya adalah dirinya dia sendiri, tapi hakikatnya adalah Nabi Muhammad. Hakikatnya nur Nabi Muhammad bersarang di dalam jiwa dan raga mereka. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah semuanya daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, fisiknya, karakternya, akhlak dan sifatnya, semuanya itu adalah yang paling sempurna dan tidak ada bandingannya. Bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai mukjizat lebih daripada 300 mukjizat. Dan semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, mereka itu para anbiya mempunyai mukjizat. Maka mukjizat yang Allah pernah berikan kepada para nabi dan rasul, semuanya itu pernah dimiliki juga, pernah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak sama mukjizatnya, maka Allah akan memberikan yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi zaman dulu. Nabi Musa alaihi salatu wasallam bisa membelah lautan merah dibelah. Tapi Nabi kita pernah kita dengar apakah beliau pernah membelah lautan? Enggak pernah. Tapi yang dibelah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya lautan,
bukan lautan, tapi yang dibelah Nabi adalah bulan. Bulan. Kalau mukjizat para nabi dan rasul itu cuman hanya ada di dunia, cuman hanya bisa dilihat di bumi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau sampai keluar angkasa sana. Pernah dikatakan orang-orang Quraisy, ini ada dua versi ya, cerita ini ada dua versi, tapi versi pertama yang paling kuat. Versi kedua Allah alam, tapi disebutkan cerita yang kedua juga. Kita cerita yang pertama dulu. Kejadian ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Kalau 5 tahun sebelum Nabi berhijrah berarti sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj juga. Siti Khadijah masih ada, paman beliau Abu Thalib masih ada, dan lain sebagainya masih ada, semuanya hidup. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian, kalau ada Abu Gosok waktu itu, mereka melihat kaum muslimin ini setiap hari semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang masuk Islam dan dapat hidayah. Akhirnya bubuhan abu-abu ini, mereka itu kepingin menjatuhkan Nabi. Mereka sebarkan fitnah, kebohongan, berita-berita bohong, supaya tidak ada yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang itulah sifat orang pembenci, suka menyebarkan berita bohong, suka menyebarkan berita fitnah. Sehingga ada kata-kata bijak, berita bohong, fitnah dan gosip murahan itu disebarkan dari 3 orang, yaitu orang yang iri, yang kedua orang yang dengki, dan ketiga orang yang pembenci, atau orang zaman sekarang menyebutnya syirik. Ya, syirik lu namanya. 3 orang ini saja yang selalu menyebarkan berita bohong. Jadi ada orang yang suka menyebarkan berita bohong tidak lain daripada 3 sifat ini: pendengki, peirian, dan orang yang suka membenci. Kalau berita itu tersebar, maka diterima oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh saja yang mau terima berita itu. Oh, iya kah? Oh, pantasan. Hanya orang yang bodoh langsung menelan bulat-bulat berita itu. Tapi kalau orang yang cerdas nggak mau. Al-Imam Syafi'i ketika beliau masuk ke kota Mesir, ada seseorang yang datang kepada Imam Syafi'i lalu mengatakan, "Ya Imam, si fulan membencimu, si fulan tidak senang denganmu, si fulan ini kepadamu." Apakah Imam Syafi'i langsung mengatakan iya? Lalu apakah Imam Syafi'i mempercayai perkataan orang ini? Kata Imam Syafi'i, yang jahat itu adalah engkau. Yang jahat adalah engkau. Orang ini heran, padahal dia membawa berita, tapi Imam Syafi'i tidak telan bulat-bulat. Yang jahat itu engkau, karena engkau telah memberikan berita-berita itu kepadaku. Aku tidak mau memakan bulat-bulat. Lebih baik aku tidak mendengar berita itu daripada engkau menyampaikan berita itu. Jadi orang yang menyebarkan berita bohong, fitnah, gosip murahan itu adalah 3 orang tadi: pembenci, pendengki, dan orang yang iri. Kalau seandainya kita mendengar berita itu lalu kita telan bulat-bulat, maka kita orang bodoh. Imam Syafi'i bukan orang bodoh. Imam Syafi'i orang yang pintar. Maka Imam Syafi'i tidak menelan bulat-bulat. Nah, yang menerima berita itu adalah orang yang bodoh. Tapi kalau berita itu setelah diterima lalu disebarkan disebarkannya lagi, maka itu bukan orang bodoh, tapi orang idiot. Biar orang Banjar itu idiot apa ya? Bapak bungul tambuk. Sudah bungul tambuk lagi. Sudah tahu di berita nggak benar, ditelan bulat-bulat, kemudian disebarkan lagi sama orang, berarti itu idiot, bungul tambuk namanya. Dan ini zamannya sangat begitu sekali. Di medsos, ya, di internet, di Facebook,
di Twitter, di TikTok dan lain sebagainya. Waduh, kacau-kacau zaman sekarang. Dan kita yang bodoh-bodoh ini kalau tidak kuat-kuat bisa menelan bulat-bulat lalu menyebarkannya, dan berapa banyak orang seperti itu. Jadi yang menyebarkan berita bohong, fitnah, gosip, murahan adalah 3 orang: pembenci, tukang iri, dan orang yang dengki. Apabila ada orang yang mendengarnya lalu menelan bulat-bulat, itulah tanda orang itu bodoh. Dan apabila orang itu menyebarkan berita yang seperti itu, maka bukan lagi bodoh, bukan lagi bungul, tapi murakab. Jar orang Banjar, bungul tambok, yaitu orang yang ideal. Jangan sampai kita masuk seperti ini. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa abu-abu yang lainnya sifatnya seperti itu, menyebarkan berita bohong. Bahkan kalau Nabi berdakwah kemana-mana, tuh Abu Lahab selalu di belakang. Nabi bicara, dia bilangin si Abu Lahab, jangan percaya, jangan percaya. Ini terang-terangan Abu Lahab membenci Nabi. Bukan lagi belakang-belakang ngomong ke Nabi. Di depan Nabi Muhammad ketika Nabi berdakwah, si Abu Lahab belakang ngomporin orang-orang yang nonton, orang-orang yang mendengar ucapan Nabi. Oh, jangan percaya, Muhammad itu pembohong, tukang sihir, ini itu dan sebagainya. Tidak cukup di situ, Abu Lahab nyebar berita lagi, berita bohong. Dan itulah uniknya Nabi Muhammad. Allah berikan nama dengan nama Muhammad lewat kakeknya, karena Muhammad adalah orang yang terpuji atau orang yang dipuji. Jadi ketika Abu Lahab, Abu Jahal ini menyebarkan berita bohong dengan orang-orang yang bisa mereka pengaruhi, jangan percaya dengan Nabi Muhammad itu si tukang sihir, si pendusta itu. Orang-orang ini bertanya, siapa yang pendusta? Itu siapa? Itu Muhammad. Lah, Muhammad atau kadzib? Kalau Mahmud itu kan Muhammad yang dipuji. Kalau pendusta kan kadzib, pendusta. Jadi sebenarnya siapa? Muhammad atau yang tukang bohong? Muhammad atau tukang sihir? Kalau Muhammad itu kan artinya orang yang dipuji. Jadi akhirnya Abu Lahab ini serba salah. Mau nyebut Nabi Muhammad, Muhammad artinya orang yang terpuji, tapi dikatakan pembohong. Dikatakan pembohong, tapi terpuji. Akhirnya bagaimanapun Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya ingin menghina Nabi Muhammad, tapi ujung-ujungnya akhirnya Muhammad juga artinya orang yang terpuji. Sehingga orang-orang ini bingung, Abu Lahab, ini tukang sihirkah atau orang yang terpuji? Ujung-ujungnya ya terpuji. Nah, aneh jadinya. La ilaha illallah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini pernah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, di tahun kelima ini sebelum Nabi berhijrah, kalau memang engkau seorang Nabi, maka tunjukkan engkau memang adalah seorang Nabi. Nabi ditantang seperti itu, lalu Nabi bilang, emangnya kau mau apa? Kau minta apa? Kata Nabi Muhammad. Ini bingung orang Quraisy ini. Disuruh nunjukkan mukjizat, malahan Nabi menantang. Kalau ibarat kata orang Jakarta, lu jual, gue borong. Lu jual, gue borong. Kata Nabi, kau minta apa? Lalu diantara mereka ada yang mengatakan gini saja, belalah bulan. Kalau memang engkau seorang Nabi, belalah bulan. Yang lain mendengar kata-kata seperti itu, wah, mantep ini, mantep. Kenapa? Karena nabi-nabi zaman dulu mukjizatnya itu cuma hanya ada di muka bumi. Nabi Musa mukjizatnya semuanya di muka bumi. Nabi Sulaiman semuanya mukjizatnya di muka bumi. Semua para nabi di muka bumi. Belum ada para nabi dan rasul mukjizatnya sampai ke langit. Yang lain mantep itu, mantep ini. Pasti Nabi Muhammad gak bisa ini. Kata Nabi Muhammad, baik, aku berdoa kepada Allah. Ringkas kata, Nabi Muhammad pun diizinkan untuk menunjukkan mukjizat itu. Nabi pun berdiri, lalu mengancungkan telunjuknya di atas langit yang pada satu malam hari, Nabi pun membelah bulan tadi dengan telunjuknya. Frak begitu. Potongan yang kanan berada di sebelah gunung Jabal Nur, gunung Nur, Gua Hira.
di sebelah kanan, potongan sebelahnya. Potongan yang satunya lagi yang sebelah kiri berada di sebelah gunung Jabal Nur sebelah kiri. Semua orang saat itu melihat mukjizat Nabi membelah bulan. Dan setelah itu, setelah mereka puas melihatnya, terbelalak mata mereka, heran sejadi-jadinya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa membelah bulan? Tapi ini nyata. Lalu setelah mereka puas melihatnya, Nabi pun menyatukan kembali bulan tadi menjadi satu. Tapi apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Wow, ternyata hebat sihirnya Nabi Muhammad ini. Bukan hanya sampai di bumi, bukan hanya di bumi, tapi sampai ke langit, bulan pun dibelahnya. Hebat, hebat. Nabi marah dikatakan tukang sihir, Nabi diam. Tapi di antara orang-orang kafir Quraisy ini masih ada yang berpikir waras. Kalau ini sihir, nggak mungkin sampai ke langit. Ini pasti mukjizat dari Allah Ta'ala. Ini punya kuasa Allah. Tapi mereka ini ingin membuktikan mukjizat itu yang terbelah bulan dengan bertanya kepada pedagang-pedagang yang datang besok hari, yang mereka berdagang dari negeri Syam. Jadi beberapa hari kemudian, orang-orang kafir Quraisy yang masih berotak waras, mereka nunggu di depan pintu gerbang kota Mekah. Tidak lama kemudian para pedagang-pedagang yang datang dari negeri Syam, mereka masuk ke kota Mekah. Ketika mereka masuk ke kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang masih berpikiran waras ini, mereka menanya kepada pedagang-pedagang ini. Dan pedagang ini tidak tahu berita heboh yang ada di Jakarta. Lalu mereka bertanya, para pedagang-pedagang, apakah kalian melihat di malam sekian, kalian melihat di langit ada bulan terbelah dua? Kata mereka, ada. Kami heran, kok ada bulan terbelah, kemudian bulan itu menjadi satu kembali. Setelah mendengar berita ini, maka orang-orang kafir Quraisy yang tadinya tidak beriman, mereka mengatakan, sungguh kalau seandainya Nabi Muhammad itu tukang sihir, maka kejadian itu cuma hanya ada di Mekah. Bukan bulan yang terbelah, tapi mata kita yang disulapnya untuk melihat bulan itu terbelah. Namun ini bulan terbelah nyata, bukan hanya dilihat oleh orang-orang Mekah, tapi orang-orang yang jauh di sana pun melihat kejadian itu. Di malam hari itu bulan terbelah menjadi dua. Akhirnya mereka pun yang tadi masih kurang yakin, dan akhirnya mereka yakin lalu masuk ke agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kalau kita lihat di Syekh Google Al-Youtubi, di situ diterangkan bahwa para astronot pernah naik ke bulan dan mereka melihat ada retakan yang sangat besar dan panjang sekali, dan mereka mengatakan ini kayaknya bulan ini pernah terbelah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang buka Syekh Google Al-Youtubi, maka melihat astronot itu, dan astronot itu akhirnya masuk ke agama Islam setelah pulang dari luar angkasa. Lalu mereka bertanya tentang masalah itu, dibacakan surah Insyaqal Qamar, surah yang terbelahnya bulan tersebut. Dan para ulama ahlul hadis bahwa riwayat hadis tentang terbelahnya bulan ini adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang lebih daripada 30 orang. Artinya kejadian itu sahih, benar, dan tidak ada bantahan, dan diperkuat oleh secara sains, dilihat sama oleh astronot di zaman sekarang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah versi pertama dan ini yang paling benar. Tapi ada juga wallahu alam ya, versi kedua. Versi kedua, jadi Abu Jahal ini setelah melihat keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW mempunyai umat yang setiap hari bertambah, makin panas hatinya Abu Jahal. Lalu dia mengirim surat. Kepada siapa dia mengirim? Kepada seorang raja di negara Syam yang bernama Habib bin Malik. Intinya isi surat itu menerangkan bahwa
Abu Jahal meminta Habib bin Malik, Raja Syam pada saat itu, mau datang ke kota Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ini ada orang yang mengaku menjadi nabi, mengajak orang-orang di sana untuk masuk ke agamanya, mentauhidkan Tuhannya, dan yang lebih parah adalah, kata Abu Jahal, menghina Tuhan-Tuhan berhala yang ada di kota Mekah. Di kota Mekah itu ada 4 berhala yang paling besar. Yang pertama Lata, yang kedua Manas, yang ketiga Uzza. Tapi yang jadi paling favorit, yang paling besar namanya Hubal. Nah, jadi berhala-berhala ini Abu Jahal mengira Nabi Muhammad itu menghina. Dan diisilah surat itu seperti itu. Jadi terprovokasilah si Raja Syam ini, Habib bin Malik. Wah, ini kalau seandainya ada nabi baru menghina Tuhan-Tuhan berhala di Mekah, jangan-jangan nanti ini penghinaan ini sampai nanti ke negeri Syam. Maka Habib bin Malik pun ingin berangkat ke kota Mekah untuk mencek apakah benar berita itu. Maka berangkatlah Raja Syam ini, Habib bin Malik, membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan. 10.000, 1/8 penduduk Balikpapan, berangkat semuanya ke kota Mekah, berjalan dari negeri Syam. Sampai akhirnya mereka datang di satu tempat sebelum masuk kota Mekah, namanya Abtah. Abtah. Mereka sampai di situ membuat kemah, dan kemah raja yang paling besar. Setelah Raja Habib bin Malik dan pasukannya 10.000 itu berkemah di situ, maka raja ini pun memerintahkan kepada ajudannya untuk memanggil Abu Jahal. Ringkas kata, Abu Jahal dan beberapa orang datang kepada Habib bin Malik. Disambut oleh Habib bin Malik. Raja Syam Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal, apakah engkau yang bernama Abu Jahal? Katanya, iya, aku yang bernama Abu Jahal. Apakah engkau yang mengirim surat ini? Iya, aku yang mengirim surat itu, dan terima kasih engkau mau memenuhi undangan kami di sini. Kata Raja Habib bin Malik, siapakah orang yang mengaku nabi itu? Siapakah dia dan siapakah namanya dan bagaimana perilakunya? Kata Abu Jahal, wahai Habib bin Malik, sebaiknya masalah itu engkau tidak bertanya kepadaku, dan aku tidak mau menjawab. Sebaiknya engkau tanyakan langsung kepada keluarganya, Bani Hashim, karena ini adalah keluarganya orang tersebut. Maka raja pun bertanya kepada Bani Hashim, keluarga Nabi, siapa orang yang mengaku Nabi itu, dan bagaimana sifatnya dan bagaimana kelakuannya. Maka keluarga Nabi ini, ya, dari kalangan Bani Hashim, tidak disebutkan siapa namanya. Mereka mengatakan orang tersebut adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah orang yang sangat baik, terlahir dari keluarga yang terhormat, terlahir dari keluarga yang terpercaya. Dari masa kecilnya sampai dewasanya, Nabi Muhammad ini mempunyai akhlak yang begitu indah sekali. Tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang jelek, tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata provokasi, dan tidak pernah kami mendengar Nabi Muhammad berbohong. Bahkan kami menggelar kepadanya Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Namun katanya, ketika di umur 40 tahun, Nabi Muhammad ini menyangka dia mendapatkan wahyu, dan disitulah dia memprovokasikan, memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Dia menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, utusan dari Allah. Lalu beliau mengajak umat untuk masuk ke agama Islam, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan menghina Tuhan-Tuhan kami. Raja Habib bin Malik bertanya, apakah umatnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Lalu Habib bin Malik ini, bagaimana mungkin kalian katakan Nabi Muhammad ini orang yang berakhlak baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah keluar dari ucapannya kata-kata yang tidak baik, selalu jujur, dan bahkan kalian memberikan gelar kepadanya Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Lalu kalian katakan sekarang dia pendusta? Aku nggak percaya, kata Habib bin Malik.
Ini raja pintar, nggak langsung percaya. Panggil itu Nabi Muhammad. Maka ajudannya pun memanggil Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Baru tahu nanti dihukum kamu. Bahasa kitanya gitu. Nabi Muhammad pada saat itu masih sedikit umat kan ya, tapi bertambah terus. Tidak ada sedikit pun gentar. Beliau pun akhirnya memenuhi panggilan Habib bin Malik ini. Beliau memakai jubah yang berwarna merah, pakai bolang yang berwarna hitam. Siti Khadijah berkata, "Ya Rasulullah kekasihku, jangan pergi ke sana. Aku takut kalau engkau diapa-apain, apalagi sampai dibunuh." Kata Nabi kita, "Jangan takut wahai Khadijah, Allah besertaku." Begitu juga Abu Bakar, "Ya Rasul, jangan ke sana, bahaya." Kata Rasul, "Tidak apa-apa. Kalau aku nggak ke sana, nanti aku dikatakan pembohong. Orang benar itu nggak takut." Ringkas kata, Nabi pun berjalan dari Mekah menuju daerah Abtah tadi, ditemani oleh Siti Khadijah dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau pakai jubah yang berwarna merah, bolang berwarna hitam. Jalan beliau. Siti Khadijah dan Sayyidina Abu Bakar takut kalau terjadi apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi sampai di Abtah, Nabi disambut oleh pasukan raja. Sedikit pun tidak ada yang menyakiti Nabi. Bahkan raja pun menyambut Nabi dengan begitu mulia. Dipersilakan Nabi masuk di dalam kemah raja yang begitu indah dan besar. Lalu Nabi diberikan satu bangku yang terbuat dari emas. Nabi pun dipersilakan duduk. "Duduklah engkau." Maka Nabi pun duduk di kursi emas itu. Tiba-tiba memancarlah dari seluruh tubuhnya Nabi cahaya. Dipantulkan cahaya itu memantul kepada kursi yang terbuat dari emas. Bagaimana rasanya? Indah sekali. Raja itu melihat, apakah ini yang dikatakan pembohong? Apakah ini yang dikatakan tukang sihir? Gak mungkin. Raja ngelihat Nabi tertegun begitu indah. Lalu raja ini berkata, "Apakah engkau yang bernama Muhammad?" Katanya, "Iya, benar aku yang bernama Muhammad." "Apakah engkau yang mengaku dirimu sebagai Nabi dan Rasul?" "Iya," kata Nabi. "Apakah engkau mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Tuhanmu dan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka?" "Iya," kata Nabi. Kata raja, "Wahai Nabi Muhammad, kalau memang engkau seorang Nabi, maka tunjukkanlah mukjizatmu. Karena semua para Nabi dan Rasul, mereka punya mukjizat untuk membuktikan mereka itu adalah seorang Nabi." Lalu Nabi kita berkata, "Wahai raja, engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa?" Ini yang kata pepatah tadi, kata orang Batawi, "Lo jual, gue borong." Kau minta apa? Raja ini pintar juga. Raja ini minta bukan hanya mukjizat yang bisa dilihat di dunia, tapi kalau bisa sampai ke langit sana. Kata raja begini, "Kalau memang engkau seorang nabi, maka aku minta tenggelamkanlah matahari, kemudian timbulkanlah bulan, kemudian bulan itu engkau belah dua, lalu turunkanlah bulan belahan itu pertama dan kedua, masukkan di lengan bajumu. Lalu setelah itu keluarkan lagi, satukan di hadapanmu dan taruh di tanganmu. Lalu ucapkan, suruh dia mengucapkan kalimat syahadatain itu." Kata Nabi, "Baik." Abu Jahal, Abu Lahab baru tahu nggak bakalan bisa. Nabi Muhammad nggak gentar. Maka Nabi Muhammad akhirnya berangkat ke Jabal Qubais, Gunung Qubais. Jabal Qubais ini yang sekarang dibangun hotel raja. Hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram itu adalah Jabal Qubais ini, hotel raja. Nabi berdoa di situ, kemudian turunlah malaikat sebanyak 12.000 malaikat. Mereka mengatakan, menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala yang dipimpin oleh Jibril. "Ya Rasulullah, jangan takut, jangan gentar, Allah akan mengabulkan hajatmu." "Baik," kata Rasul. Kata Jibril, "Tunggu dulu ya Rasul, ada lagi satu berita." "Apa itu?" "Katakan kepada Raja Habib bin Malik, dia punya seorang anak putri, anak perempuan yang cacat. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, badannya lumpuh, matanya tuli, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Gak bisa ngapa-ngapain itu.
Dan tidak ada seorang pun yang tahu raja itu mempunyai putri seperti itu. Hanya dia dan keluarga dekatnya. Tapi raja itu sayang kepada anak itu. Katakan kepada dia, kalau dia mau beriman, maka Allah akan menyembuhkan penyakit putrinya itu. Baik. Maka nikas kata Nabi pun kembali ke Abtah menemui raja. Raja, siap, Allah mengabulkan hajatku. Kata raja, silakan, tunjukkan itu. Maka Nabi pun keluar. Itu suasananya gemuruh luar biasa. Angin bertiup, yang petir menyambar-nyambar semuanya. Wah, heboh, ngeri. Waktu itu kayak mau kiamat lah bahasa kitanya. Maka tenggelamlah matahari. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, keluarkanlah bulan. Bulan pun muncul, naik ke atas langit. Nabi pun membelah bulan tadi dengan telunjuknya. Disaksikan seluruh orang yang hadir di situ. Nabi pun membelah bulan. Bulan itu pun terbelah. Lalu bulan itu turun ke hadapan Nabi. Tentu bentuknya yang enggak seperti yang gede itu. Dan turun. Lalu belahan pertama masuk di lengan tangan Nabi, yang belahan kedua masuk di lengan tangan Nabi yang kedua. Masuk begitu. Raja melihat itu kejadian tadi. Lalu kemudian bulan itu muncul kembali, disatukan oleh Nabi jadi satu, kemudian ditaruh di tangannya Nabi sini, di atasnya sini. Lalu bulan tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian kata Nabi, kembalilah engkau ke tempatmu. Bulan ini kembali ke atas sana. Telah begitu. Disaksikan seluruh orang yang di situ. Raja Habib bin Malik ini berkata, sungguh engkau adalah seorang nabi. Tidak mungkin seorang yang bisa melakukan ini kecuali memang adalah seorang nabi. Aku beriman kepadamu. Maka Habib bin Malik pun beriman. Tapi kata Habib bin Malik, wahai Nabi, aku punya hajat satu lagi. Kata Nabi, aku tahu. Wahai raja, engkau mempunyai seorang putri yang cacat, buta, tuli, kelu, tidak bisa ngapa-ngapain. Raja kaget, dari mana engkau tahu? Dari Tuhanku Allah Ta'ala yang memberitahukan. Ketahuilah wahai raja, kau pulang sekarang ke negeri Syam, dan engkau akan mendapati putrimu sembuh dari penyakitnya itu. Habib bin Malik langsung, hai pasukan, ayo kita pulihkan berataan. Orang Banjar kah? Ada bang. Ayo kita pulihkan. Maka raja pun membawa pasukannya pulang. Abu Jahal, Abu Lahab bergaruk kepala. Umat, kalau aku tahu begini kada aku undang Raja Habib bin Malik tadi. Ternyata masuk Islam berataan. Pulang Habib bin Malik ke negeri Syam. Ketika sampai di depan pintu kerajaannya, ada seorang anak perempuan keluar dari pintu kerajaan, berlari menuju raja tadi sambil mengatakan, Abah, Abah. Dia peluk ayahnya. Nak, apakah engkau sembuh? Iya, Bah. Bagaimana engkau sembuh? Bah, malam tadi aku bermimpi ketemu dengan orang yang begitu indah wajahnya. Dia berkata, ya fulana, kalau engkau beriman kepadaku, maka engkau akan sembuh. Maka aku pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika aku bangun, maka aku sembuh dari penyakitku ini. Maka raja pun akhirnya senang dan gembira. Sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, Nabi kita itu adalah orang yang paling sempurna dari segi fisik, dari segi akhlaknya, dan dari semua apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi, dan tidak ada yang melebihi daripada Nabi. The best as the best. Nabi kita adalah paling hebat dan paling mulia. Dan pantaslah bagi kita sebagai umatnya bersyukur dengan karunia itu. Dan salah satu bersyukurnya itu adalah kita mengadakan peringatan Maulid dan selalu membaca sejarah Nabi kita, dan berusaha membaca sholawat sebanyak-banyaknya, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga cinta itu Allah tanamkan di hati kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah dan bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdaus yang maha tinggi. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.
ada keberangkatan umrah di bulan November dan di bulan Desember. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 9 hari dengan harga 29 juta, 12 hari dengan harga 32 juta, sudah lengkap dari Balikpapan semuanya keberangkatan. Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. Dan apabila ada yang berangkat 10 orang ini maksudnya satu keluarga, umpama suami, istri, orang tua, mertua, anak, cucu, keponakan, paman atau apa, satu keluarga 10 orang, maka kami gratiskan untuk 1 orang lagi. Jadi 10 plus 1 ya, itu di bulan November dan di bulan Desember. Untuk bulan Januari promonya sama 32 juta, hanya ada keberangkatan 12 hari di bulan Januari 2024, tapi promonya adalah 5 plus 1. Jadi kalau ada satu keluarga 5 orang berangkat, maka kita gratiskan 1 orang lagi. Tapi promo Januari ini promonya berakhir di akhir bulan November. Nah, siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Kemudian juga kami membuka haji furada. Haji furada itu haji langsung berangkat. Tahun 2024 langsung berangkat. Harganya insya Allah paling murah sebalikpapan. Kayaknya belum ada yang membuka harga segitu. Kita buka harga 185 juta. Di tempat lain 195 juta. Iklannya di mana-mana saya lihat tuh 195 juta. Nah, kami buka dengan harga 185 juta. Siapa tahu sampean nyangkul-nyangkul di belakang rumah, ting, dapat emas 10 kilo, jangan lambat-lambat, langsung berangkat haji. Kalau enggak berangkat haji dimarahin Allah Ta'ala nanti. Mungkin seperti itu, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.